Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Genre Based Pedagogy pada meeting ke-10, yaitu yang membahas tentang genre in the classroom. Pertemuan kali ini menjelaskan bahwa tujuan pembelajaran adalah agar mahasiswa mampu mendeskripsikan cara mengimplementasikan GBA dalam konteks kelas serta mampu mengintegrasikan pengajaran bahasa Inggris berbasis genre. Pendekatan pembelajaran berbasis teks yang memberikan step by step atau bisa scaffolding kepada peserta didik. Pendekatan ini membantu pembelajar memahami bagaimana bahasa digunakan dalam konteks dan tujuan komunikasi tertentu. GBA juga membuat siswa lebih mudah memahami struktur, fitur kebahasaan, dan tujuan sosial sebuah teks melalui teaching cycle yang jelas, mulai dari building knowledge atau membangun pengetahuannya, modeling atau joint construction, hingga independent construction. Ini juga membahas tentang yaitu transfer of knowledge, yaitu kemampuan siswa untuk memindahkan pengetahuan yang sudah dipelajari dari satu konteks ke konteks yang lain. Ada dua jenis, yaitu mirror transfer atau meniru langsung tanpa perubahan, atau adaptive transfer, mengubah dan menyesuaikan pengetahuan lama ke situasi baru. GBA juga mengandung adaptive transfer karena memberi pemahaman mendalam tentang fungsi teks serta membiasakan siswa menganalisis dan memproduksi teks sesuai konteks sosialnya. Dengan begitu, siswa menjadi lebih fleksibel, mandiri, dan memiliki kemampuan literasi yang lebih tinggi. Selain itu, ini menyoroti tentang gender awareness, yaitu kemampuan siswa mengenali tujuan sosial sebagai genre teks. Ciri bahasanya itu dari berbagai genre teks. Pengajarannya berbasis genre memperkuat awareness ini melalui pembelajaran eksplisit, analisis model, penjelasan fitur kebahasaan, serta latihan berulang yang membuat siswa mampu mengambil keputusan bahasa yang lebih tepat dalam penulisan mereka sendiri. Kelompok juga menyampaikan bahwa keterbatasan GBA adalah penggunaan model teks yang berlebihan dapat membatasi kreativitas siswa, pemilihan teks model yang tepat cukup sulit, dan guru membutuhkan kompetensi tinggi untuk mengajar GBA dengan efektif. Selain itu, beberapa tahap dalam teaching cycle memakan waktu dan tidak terlalu sesuai bagi semua siswa. Meski begitu, pendekatan ini tetap bernilai karena mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap teks dan membantu mereka menulis dengan lebih baik. Ada dua tujuan utama, yaitu penerapan genre in the classroom. Yang pertama yaitu mampu membantu siswa memahami teks sesuai konteksnya. Yang kedua yaitu mengembangkan keterampilannya membaca dan menulis akademik. Konsep utama yang harus dipahami adalah bahwa genre itu merupakan praktik sosial, sehingga setiap teks harus dipahami berdasarkan tujuannya masing-masing. Struktur teks selalu dipengaruhi oleh konteks sosial dan situasi tertentu. Pertama, perspektif SFL atau Systemic Functional Linguistics, yaitu yang berfokus pada fungsi bahasa dan struktur teks. Kedua, perspektif ESP atau English for Specific Purpose, yang melihat genre berdasarkan tujuan komunikatif dalam konteks akademik atau profesional. Ketiga, yaitu perspektif RGS, Rhetorical Genre Study, yang menekankan tindakan retoris dan konteks situasional, seperti komunitas akademik atau profesional. Di sini menegaskan bahwa pembelajaran genre ini di kelas melibatkan 3 siklus utama, yaitu yang pertama deconstruction, yang kedua joint construction, yang ketiga yaitu independent construction.
Dengan memahami ketiga tahapan ini, siswa dapat menjadi penulis yang lebih sadar konteks dan lebih mampu menyesuaikan bahasa dengan tujuan komunikatifnya masing-masing. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.